4,1 di Kota Bogor, Jawa Barat terjadi pada Kamis malam yang disebut akibat aktivitas sesar aktif. Lalu apakah sesar aktif di sekitaran Jabodetabek ini perlu kita waspadai? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Assalamualaikum, selamat malam Pak Daryono. Halo, selamat malam Mas. Baik, Pak Daryono, langsung saja. Jadi kalau kemudian disebut sesar Citarik, ini seberapa mengkhawatirkan atau jangan-jangan yang dangkal hanya kemarin saja, tapi bisa terjadi yang lebih besar begitu? Iya, jadi kalau kita melihat jalur sesar Citarik yang sudah terpublish ya, ini sebenarnya temuan dari Pak Sidarto dari Pusat Riset Geologi, Badan Geologi. Dan kalau kita melihat jalur sesarnya itu kan ada kecenderungan dari selatan, barat daya, kemudian ke utara, timur laut, dan melewati Sukabumi, kemudian bagian dari Gunung Salak, kemudian Kota Bogor bagian timur dan ke utara, ya, ke arah Bekasi. Nah, ini tentu saja menjadi menarik dan menjadi perhatian kita ya, meskipun sesar ini tingkat seismisitasnya tidak intensif dari aspek monitoring gempa yang kita lakukan di BMKG. Namun demikian, ada data yang cukup mendukung bahwa sesar ini cukup aktif ya. Selain gempa yang terjadi tadi malam berkekuatan 4,1, itu catatan katalog itu mencatat ada beberapa gempa yang pernah terjadi pada jalur sesar Citarik ini, yaitu yang terjadi pada tahun 1969, kemudian 1971, 1975, ini 2 kali yang tahun 1975, dan masih ada lagi di tahun 1990 dan 1995. Jadi sesar ini perlu menjadi perhatian dan juga perlu dilengkapkan, dimasukkan ke dalam peta sumber dan bahaya gempa bumi, sehingga karena sesar ini melewati daerah-daerah yang cukup padat pemukimannya, maka ini menjadi catatan penting untuk diupayakan mitigasi bencana terhadap gempa bumi ini, Mas. Baik, oke, Pak Daryono, sebetulnya untuk kawasan Jabodetabek sendiri ada berapa kemudian lempeng yang saling bersinggungan, atau kemudian seberapa potensi itu harus kita tahu bahayanya, persiapannya harus kita lakukan kalau Anda katakan mitigasi tadi? Iya, jadi kawasan Bogor ini kan cukup kompleks ya secara tektonik ya. Di sini ada landscape kawasan gunung api, kemudian juga ada persebaran sesar aktif ya. Ini memang memiliki potensi multi hazard ya. Belum lagi temuan sesar yang kita sebut sebagai Java Backcrash ya, yang dulu para ahli menyebut sebagai sesar baribis itu ya. Itu juga ada di jalur selatan Jakarta dan Bekasi ini, Mas. Sehingga ini cukup menambah kompleksitas dan risiko-risiko gempa yang bisa terjadi di masa yang datang. Karena BMKG sudah mencatat selain gempa-gempa yang terjadi di jalur Citarik ini, juga gempa yang terjadi di jalur sesar baribis yang sekarang disebut sebagai West Java Backcrash itu memang ada seismitas kecil-kecil. Nah, bagi seorang geologis atau seorang geofisis, selama daerah itu ditemukan adanya pensesaran atau sesar, itu tidak boleh kita abaikan. Artinya di dalam melakukan perencanaan tata ruang, pembangunan, itu harus mengacu kepada potensi-potensi gempa maksimum yang terjadi di daerah itu, Mas. Sehingga jangan sampai kecolongan ya. Seperti di Myanmar itu kan hitungan-hitungan segmen yang lepas itu di luar dari ekspektasi yang dibayangkan oleh para peneliti gempa di sana. Sehingga bangunan itu digoncang oleh gempa yang lebih besar dari hitungan yang
telah mereka lakukan. Gitu. Oke, tapi dengan beberapa kali gempa dan juga adanya kemarin di Bogor, apakah kemudian BMKG akhirnya memetakan ulang atau sebetulnya proyeksinya sudah ada sejauh ini Pak Daryono? Ya. Jadi kalau memetakan eh, jalur sesarnya itu sebenarnya bukan tugas BMKG, tapi kita menjadi support terkait dengan aktivitas kegempaan yang menjadi eh, informasi kunci bahwa sebuah sesar aktif itu aktif atau tidak. Ya. Di sini ada Badan Geologi, ada Pusat Studi Gempa Nasional, itu yang selama ini melakukan upaya-upaya identifikasi sesar, dan BMKG terlibat di situ dengan memberikan data kegempaan sebagai verifikasi bahwa sesar yang dipetakan itu aktif atau tidak. Dan di sini BMKG memiliki terlibat penting. Bahkan di tempat-tempat yang belum teridentifikasi, BMKG bisa menentukan dugaan-dugaan jalur sesar aktif berbasis aktivitas kegempaan yang kita monitor, Mas. Sehingga ke depan memang kita perlu ada kerjasama yang lebih intens ya dengan lembaga-lembaga yang terkait yang berhubungan dengan tugas pemetaan jalur sesar aktif ini. Oke, jadi dugaan potensi itu berdasarkan yang sudah pernah begitu ya terjadi pada masa lalu. Oke, tadi Anda mengatakan pada sesar Citarik ini kemudian ada beberapa kali terjadi dengan rentang waktu puluhan tahun begitu. Sebetulnya hal seperti itu bisa kemudian dibaca atau kemudian ya terjadi pada rentang-rentang yang tidak bisa diperkirakan begitu Pak Daryono? Ya. Jadi kita akan melihat jejak gempa itu dari sejarah yang telah terjadi ya. Kita menata urutan seismik yang terjadi di jalur itu, dan kita bahkan melihat gap-gap yang sebenarnya segmen itu aktif tapi belum rilis. Nah ini yang perlu kita waspadai. Jadi penataan urutan seismik berdasarkan tahun-tahun yang pernah rilis di tempat itu ya, itu menjadi gambaran penting bahwa jalur sesar ini memang aktif ya. Dan saat ini wilayah Bogor ini terkonfirmasi dengan gempa yang terjadi tadi malam pukul 22.30 itu kekuatan 4,1. Ini bagian dari informasi penting di dalam melakukan verifikasi terkait aktivitas sesar, Mas. Oke, Pak Daryono, berarti artinya dengan kemudian seharusnya itu sudah tergambarkan, ada kemudian bisa diduga di titik-titiknya begitu. Apakah kemudian itu juga harus bisa menjadi awareness bersama pemerintah, masyarakat dalam membangun bangunan, kemudian mana lokasi yang rawan, mana yang tidak, terutama untuk pemukiman begitu Pak Daryono? Iya, tentu saja, karena sekecil apapun gempa, kalau semalam itu terlalu signifikan ya, karena memang bisa menimbulkan kerusakan. Nah, titik sekecil apapun dari sebuah info gempa, itu menunjukkan bahwa segmen itu aktif. Dan ini justru menjadi informasi penting bahwa itu adalah alarm ya, bahwa masyarakat situ ditegur bahwa, ditegur oleh alam ya, bahwa sesar ini aktif. Sini ada sumber gempa yang satu saat akan rilis lagi, bisa jadi lebih besar ya. Sehingga masyarakat perlu merencanakan bangunan yang strukturnya kuat ya. Dengan besi tulangan misalnya, standar, kemudian juga boleh ikatan kolom dan balok lebih kuat lagi. Atau merancang strategi mitigasi lainnya dengan bangunan yang lebih kaku atau lebih ringan misalnya. Itu ahli-ahli sipil yang bisa ya. Karena memang kawasan-kawasan yang memiliki tanah lunak itu justru harus meningkatkan kekakuannya agar tidak terjadi bahaya periode panjang dari gempa tersebut. Dan justru memang kalau belum bisa mewujudkan bangunan tahan gempa yang struktur yang kuat, lebih baik membangun bangunan dari struktur yang berbahan ringan, dari kayu dan bambu yang didesain menarik, sehingga dia fleksibel kita ketika terjadi gempa. Yang tidak boleh itu membangun bangunan tembok asal bangun dengan material yang berat, tembok, bataku asal naik, tidak ada ikatan-ikatan yang kuat, tidak ada struktur tulangan yang standar, itu akan menjadi pemicu terjadi korban. Gempa tidak membunuh dan tidak melukai, tapi bangunan yang roboh itulah pelakunya yang menyebabkan warga meninggal atau tewas. Oke, baik Pak Daryono, terakhir kalau begitu. Jadi apa yang kemudian bisa dilakukan masyarakat secara sederhana begitu untuk mengantisipasi ketika kejadian seperti ini terjadi lagi? Kalau membangun lagi itu kan jangka panjang, tapi jangka pendeknya apakah menyiapkan soal jalur pelarian misalkan, atau apa yang paling mudah dilakukan? Ya, kalau gempa kuat terjadi itu sebenarnya malah
kita sulit untuk bisa evakuasi ya, karena guncangan gempa itu kan menyebabkan kita terjatuh, kita akan sulit berdiri. Yang paling tepat adalah bagaimana kita akan menyelamatkan badan kita di ruangan itu. Itu yang paling penting, karena tidak tahu kalau bangunan lemah itu langsung roboh. Nah, maka kita perlu ada audit bangunan ya. Bangunan kita itu sebenarnya standar aman apa tidak, itu yang perlu dinilai. Kalau belum kuat ya harus kita terus fitting, harus perkuat strukturnya. Sehingga di samping itu juga kita perlu mengaudit ruangan kita. Ini layak nggak untuk evakuasi, untuk menyelamatkan badan kita ketika terjadi guncangan kuat. Karena kalau gempa gede itu kita itu tidak semudah itu kita jalan keluar, kita bisa terlempar ke sana kemari. Makanya yang paling tepat adalah bagaimana kita segera melindungi badan kita. Paling utama adalah kepala dan tengkuk yang bisa terlindungi. Itu yang paling utama. Kemudian juga memang cara selamat ini perlu ada latihannya, Mas. Sehingga kita bagaimana saat terjadi gempa itu bisa menyelamatkan diri, itu yang perlu dilakukan edukasi pada masyarakat yang rawan gempa ini, Mas. Dan BMKG itu sudah siap untuk melakukan pendampingan ke BPBD dan pelatihan kepada kelompok masyarakat, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan insight dari Anda. Pak Daryono, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Pak Daryono.